Skill 15. Invert the subject and verb with question words. Contoh pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kita identifikasi question word-nya, subjeknya, dan verb-nya. Kita lihat kalimat yang pertama, what is the homework? Yang question word-nya itu adalah what, dan verb-nya adalah is, dan subjeknya adalah homework. Kita lanjut, when can I leave? When merupakan question word dan can leave adalah verb dan I adalah subjek. Kita lanjut, when are you going? When adalah question word, verbnya adalah are going, dan you adalah subjek. Kita lanjut, dalam bahasa Inggris itu subjek, verb, subjek dulu, verb dulu, terus objek. Subjek, verb, objek. Inverted subjects and verbs with question words. Yang termasuk question words itu who, what, when, where, why, how. Nah, dalam question words itu, kalau dalam kalimat pertanyaan, kalimat tanya, subjek verbnya itu di-inverb. Yang awalnya subjek verb jadi verb subjek. Contohnya di sini, who are they? Who adalah question word dan are adalah verb dan they adalah subjek. Who are they yang artinya siapa mereka. Kita lanjut, ketika question word-nya itu mempunyai menghubungkan dua klausa, subjek verbnya itu tidak di-inverb. Subjek verbnya di sini sama, di sini juga sama. Dan kalimat dalam bahasa Inggris itu subjek verb, dan jika dua klausa juga subjek verb. Kenapa subjek verb? Karena dua klausa. Klausa yang pertamanya adalah subjek verb I know, dan klausa yang keduanya subjek verb they are. Nah, kita lanjut identifikasi question word-nya, subjeknya, dan verb-nya. I do not know what the homework is. Yang kedua, when I can leave, I will take the first train. Do you know where are you going? Nah, pada slide ini yang diperhatikan itu loh, subjek verbnya setelah question word, invert ataukah tidak inverb. Yang diperhatikan di sini maksudnya setelah question word itu subjek verbnya inverb atau apakah di inverb atau tidak inverb. Kita lihat, I do not know what the homework is. Saya tidak tahu apa PR. Saya tidak tahu PR apa. Yang di sini question word-nya adalah what, dan subjeknya adalah the homework, dan verb-nya adalah is. Kita lanjut kalimat kedua, yang artinya ketika saya dapat pergi, saya akan mengambil kereta pertama. Nah, question word-nya adalah when, dan I merupakan subjek, dan can leave adalah verb. Kita lanjut, do you know where are you going? Apakah kamu tahu di mana kamu akan pergi? Terus question word-nya adalah where, dan subjeknya adalah you, dan verb-nya adalah are going. Kita lanjut. Nah, kita ingat bahwa dalam kalimat di bahasa Inggris itu subjek, verb, objek. Kita perhatikan perbandingan subjek, verb, dan subjek dan verb subjek. What is the homework? Nah, di sini question word-nya adalah what, is-nya adalah verb, dan homework itu adalah subjek. Nah, di sini kita lihat dalam kalimat bahasa Inggris itu subjek verb. Nah, di sini karena kalimat tanya jadinya verb subjek. Yang awalnya subjek verb, di sini verb subjek. Question word-nya dulu, terus verb, terus subjek. Kita lanjut. I do not know what the homework is. Yang di sini mempunyai dua klausa. Yang klausa pertamanya I do, dan klausa yang keduanya adalah the homework is.
yang question wordnya adalah would. Dan kita lihat setelah question word ini subject terus ada verb. Kita hubungkan dalam kalimat bahasa Inggris subject verb. Nah, kita lihat setelah question word ini di sini adalah subject verb. Di sini subject verb karena mempunyai dua klausa. Jadi klausa pertamanya I do dan klausa keduanya the homework is. Kita lanjut. When can I leave? When merupakan question word dan can leave adalah verb dan I adalah subject. Dalam bahasa Inggris subject dulu terus verb. Nah, karena ada kalimat tanya, maka di sini jadi verb subject setelah question word verb subject. Kita lanjut. When I can leave, I will take the first train. This when adalah question word dan I subject, can leave adalah verb. Nah, ini setelah question word ini subject verb karena mempunyai dua klausa. Klausa yang pertamanya I can leave dan klausa yang keduanya I will take. Jadi di sini subject verb dan di sini juga subject verb. Kita lanjut. Where are you go? When are you going? When merupakan question word dan are going merupakan verb, subjeknya adalah you. Kita lihat dalam kalimat bahasa Inggris subject verb. Sedangkan kalau kalimat tanya itu verb subject, jadi term verb. Jadi ini beda dengan ini. Kita bandingkan. Do you know where are you going? Where itu question word dan setelah question wordnya itu subject dulu terus verb. Kita lihat di sini dalam kalimat bahasa Inggris ini subject verb. Nah, di sini juga subject verb. Jadi ini tidak di-invert. Karena ini juga mempunyai dua klausa. Jadi subject verb. Sesuai dengan kalimat di dalam bahasa Inggris. Yang klausa pertamanya you know dan klausa keduanya you are going. Kita lanjut di example. Kita ingat kalimat di dalam bahasa Inggris itu subject, verb, terus object. Kita lanjut di soal example. The lawyer asked the client why blah 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 it. A. Did he do? B. Did he? C. He did. D. Did. Nah, yang pertama kita cari dulu, kita tentukan dulu apakah ada subject, verb, dan question wordnya. Kita lihat di sini, the lawyer itu adalah subject, dan asked itu adalah verb, dan why adalah question word. Dan kita ingat dan kita lihat kalau kerja soal itu apakah ini dua klausa atau satu klausa. Dan pada kalimat ini, pada soal ini mempunyai dua klausa. Klausa yang pertamanya the lawyer ask dan klausa yang keduanya di sini yang akan dicari apakah A, B, C dan D. Jadi kita cari subject verb karena secara question word itu subject verb karena mempunyai dua klausa. Jadi kita lihat apakah A salah karena did itu merupakan subject, verb, did merupakan verb dan he adalah subject. A jelas salah karena yang kita cari itu subject dulu terus verb. Kita lanjut B. Did he salah karena did merupakan verb dan he adalah subject. Dan sedangkan yang kita cari itu adalah subject verb, jadi B salah. Kita lihat C. He did adalah subject dan did adalah verb. Jadi C ini kemungkinan yang benar, tapi kita lihat dulu yang D, pilihan D. D adalah did. Did itu jelas salah karena did itu adalah verb dan tidak mempunyai subject. Jadi jawaban yang benar di sini adalah he did. Karena he merupakan subject dan did adalah verb. The lawyer asked the client why he did it. Kita lanjut pada
di sini slide ini kita ingat bahwa kalimat di dalam bahasa Inggris itu subjek dulu, terus verb, terus object. Kita ulang lagi. Inverted subject and verbs with question words. Yang termasuk question word who, what, when, where, why, how. Dan ketika question word itu kalimat tanya, maka subjek dan verbnya di inverb atau di yang awalnya subjek verb, dalam bahasa Inggris itu subjek verb, dan di sini adalah verb subject karena kalimat tanya. Yang contohnya, what are they? Apa mereka? Kita lanjut. Ketika question wordnya menghubungkan dua klausa, subjek dan verbnya itu tidak di inverb. Yang awalnya subjek verb, di sini tetap juga subjek verb. Yang contohnya, I know what they are. Di sini question wordnya subjek verb di sini karena mempunyai dua klausa. Klausa yang pertamanya subjek verb I know, dan klausa yang keduanya subjek verb they are. Kita lanjut pada exercise yang soal yang pertama. The phone company is not certain when will the new directories be ready. Dilihat di sini yang kita perhatikan, yang kita harus cari dulu apakah ada subjeknya, ada verbnya, dan mempunyai question word. Kita lihat di sini, the phone company merupakan subjek, dan is merupakan verb, dan when merupakan question word, dan will merupakan verb. Nah, kita lihat apakah kalimat ini salah atau benar. Nah, kalimat ini salah karena setelah question word itu harus subjek, bukan verb. Karena kalimat ini merupakan dua klausa. Klausa yang pertamanya the phone company, dan klausa yang keduanya di sini when titik bla bla bla. Karena will di sini salah. Jadi soal yang pertama ini adalah salah karena setelah question wordnya di sini seharusnya subjek di sini. Jadi jawabannya yang benar itu the phone company is not certain when the new directors will be ready. Nah, ini sudah kalimat yang benar. The phone company subject, dan is adalah verb, dan when itu question word, dan setelah question word itu ada the new directories merupakan subjek, dan will be adalah verb. Ini adalah jawaban yang benarnya. Jadi nomor 1 incorrect. Kita lanjut pada soal kedua. The professor does not understand why so many students did poorly on the exam. Yang pertama kita lihat apakah ada subjek verb dan question wordnya, dan kita harus tahu apakah ini merupakan satu klausa atau dua klausa. Kita lihat the professor merupakan subjek, dan does not understand merupakan verb, dan why adalah question word, dan students adalah subjek, dan did adalah verb. Jadi sudah ada subjek, sudah ada verb, sudah question word, dan kita lihat di kalimatnya ini mempunyai dua klausa. Klausa yang pertamanya the professor does not understand, dan klausa yang keduanya students did. Jadi kalimat ini correct atau kalimat ini benar karena setelah question word ini adalah subject verb karena mempunyai dua klausa yang pertama ini dan klausa yang keduanya yang ini. Terima kasih.